Ya, selamat datang lagi di channel gua Green Ombat. Untuk yang udah pernah kesini, kalau yang belum pernah ya selamat datang aja. Ada sering. Jadi ini gua apa namanya in depth atau apa namanya bisa dibilang lanjutan ya dari experience gua menggunakan Ducati Monster 696. Sebelumnya udah ada beberapa video tentang Ducati 696. Mungkin ini video terakhir ya, atau mungkin ya nggak tahu sih, nggak tahu bakal ada lagi apa enggak gitu. Cuman ini bisa dibilang cuman video ekspresi gua gitu ya, menggunakan Ducati 696 lebih lanjut. Oke, kalau misalnya ditanya dulu gimana sih awal banget gitu ya, awal banget gue main motor pengen punya Ducati apa enggak, jawaban gua enggak gitu, karena gua ngeliat aja pertama harganya terlalu tinggi gitu kan, segala macam bla 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 gitu. Terus gue udah pernah coba pegang Ducati waktu itu di Avel sama apa, waktu itu memang cuman punya teman. Terus gue cuman pegang kopling gitu kan, bahkan gak test ride gitu, gue nggak berani bawa di Avel gue. Jadi ya well, let's face it, gue nggak berani sama sekali, dan akhirnya ya udah cuman kayak gitu doang. Dan keras banget waktu itu koplingnya, jadi gue give up. Terus motornya juga berat banget. Kemudian sekarang gue ada kesempatan bawa Ducati Monster 696, kondisinya buat dipakai untuk harian gitu kan. Kalau di review gue sebelumnya, atau bukan review ya, lebih tepatnya ke first impression, walaupun gue udah pakai itu beberapa hari gitu buat harian, tapi tetap ya cuman sehari 2 hari lah gitu ya, bisa dibilang belum sampai sebulan atau ratusan kilometer. Nah, sementara sekarang kondisinya saat pembuatan video ini gue udah coba riding jarak dekat gitu ya, kayak cuman ke warung ya, ke Indomaret, Alfamart yang sejenis lah gitu, yang kayak gitu-gitu, buat beli rokok gitu, buat beli makan. Terus kemudian jarak menengah gitu ya, kayak misalnya dari Karanganyar ke Solo gitu ya, itu sekitaran ya bolak-balik sekitar 70 km lah gitu ya, lumayan sih gitu kan, gak begitu jauh. Terus ada juga sampai ke Magetan, Jawa Timur gitu kan, berapa kali gitu kan. Jadi bisa dikatakan untuk riding sih udah lumayan banyak sih, mungkin udah ratusan kilometer. Gue nggak tahu ya udah 1000 apa belum, karena gue nggak begitu memperhatikan penggunaannya, tapi ya lumayan lah gitu ya. Terus ya gue pakai juga pagi, siang, sore, malam gitu loh. Biasanya yang pegang motor ini bukan gue gitu ya, tapi temen gue. Nah, ini gue langsung first hand gue yang pegang gitu kan, jadi gitulah. Kalau sebelumnya gue bilang koplingnya ya keras, bisa dikatakan mungkin gue menyesal gitu. Bahkan mungkin di video ini gue nggak tahu ya ini bias atau enggak gitu ya, cuman yang gue rasakan adalah I'm falling in love with Ducati Monster gitu ya. Jadi ya mungkin bisa dikatakan gue nelan ludah gue sendiri apa gimana gitu ya. Bahkan dulu gue sempat bilang I don't want to have a Ducati Monster gitu, atau mungkin Ducati lainnya gitu. Gue lebih tertarik dengan produk Jepang. Oke, bisa dikatakan beberapa, kayaknya udah sebulan, nggak tahu sih, gue nggak tahu berapa lama ini motor gue pegang, tapi cukup lama gitu ya, cukup lama. Bisa dikatakan worth every penny. Kalau misalnya memang lu dapat unit yang memang lu gak butuh servis lagi ke Ducatinya dan lain sebagainya gitu. Makanya gue selalu bilang kalau lu mau punya Ducati Monster 696, coba kalau misalnya dalam pembelian lu minta ownernya dicek langsung ke Ducatinya mau apa enggak gitu, karena itu krusial banget gitu. Jadi kalau lu dapat harga yang bagus gitu ya, bahkan mungkin bisa dikatakan 170 juta sekalipun, ini worth every penny gitu loh. Karena ya apa ya, bisa dikatakan lu dapat riding experience yang lu gak dapat dari motor lain gitu loh. Gue udah coba di beberapa produk Jepang gitu ya, kayak CBR 1000 gitu, atau ER6N gitu kan, atau mungkin ZX6R. Riding experience-nya tuh beda gitu loh, beda banget lah gitu loh dibandingkan dengan motor-motor lain. Itu mungkin bisa dikatakan ya itu tadi gue bilang worth every penny gitu. Bahkan sekalipun gue comparing dengan misalnya Z800 atau ZX 600 gitu ya, ZX 636 atau ZX 600 lah gitu loh. Pertama yang gue rasakan untuk riding position ya memang agak pegel gitu ya, tapi enggak juga gitu loh. Maksud gue dengan ergonomi yang seperti itu gitu ya, tinggi gue 180 cm, mungkin sedikit lebih atau sedikit kurang, gue nggak begitu ini gitu kan. Gue bisa beradaptasi dengan baik gitu. Mungkin yang kesulitan adalah nanti mungkin untuk orang-orang yang tingginya 160 gitu ya, 160 atau di bawah 170 cm. Kaki gue nampak sempurna, bahkan sekalipun gue nyeker gitu kan. Jadi gue
gampang, kayak cuma buat manasin atau terus masukin lagi gitu kan. Gue jarang pakai sepatu gitu. Tapi kalau misal keluar gue pakai sepatu ya makin enak gitu ya. Tadi lu lihat sendiri kan kaki gue napak banget gitu kan. Terus untuk pegel di kopling gue rasa nggak inilah ya, maksud gue ya penyesuaian sih memang gitu ya. Bisa dikatakan butuh beberapa waktu gue menyesuaikan, dan akhirnya gue normal aja gitu, gue santai aja gitu kan. Bahkan gue mulai berani lepas kopling tanpa digas gitu kan sedikit pun, langsung motor jalan gitu kan. Terus udah cruising, gue udah dapat ritmenya gitu ya. Biasanya memang gue pakai PR6N, lebih liar gitu ya tenaga RPM bawahnya dibandingkan Ducati Monster, jadi memang gue butuh sedikit penyesuaian gitu. Tapi setelah penyesuaian ternyata enak aja gitu loh, nyaman banget gitu. Mungkin di sini bisa dipraktekkan aja pakai mesin. Ya barusan gue lihat dulu kan ya. Jadi bisa dikatakan lancar sih, bisa dibilang gitu ya. Bagi yang 180 cm, terus ya nggak mengintimidasi sih menurut gua gitu. Sensasinya ya gimana ya. Pertama sih yang gua rasa dari tenaga memang tidak mengintimidasi gitu ya. Jadi gua buka tutup gas itu nggak terlalu sungkan gitu loh. Bahkan gua berani buka gas sampai kadang-kadang ya memang nyentuh limit gitu. Walaupun sebetulnya untuk Ducati Monster gitu atau Ducati lain yang memang menganut klep desmodromic, jadi mereka nggak perlu khawatir sampai limit gitu loh, karena memang dia nggak bisa klep floating gitu ya, kayak motor-motor yang punya per klep. Terus ya buat nikung segala macam enak banget gitu ya. Bahkan di sini terlihat gitu ya, memang jalannya nggak macet banget sih ya, tapi memang ada banyak stop and go gitu kan, nggak macet enggak gitu. Tapi yang bisa dibilang untuk gue selap-selip di jalan ini ringan banget motornya gitu ya. Perlu dicatat motor ini hanya 185 kg itu dengan isi gitu ya. Jadi bahkan dengan Kawasaki Ninja 250 Neo pun gitu ya, beratnya nggak beda jauh gitu. Bahkan kalau bensinnya sedikit lebih ringan gitu loh. Jadi gitulah gitu. Terus jalan yang bumpy memang agak kerasa gitu ya, karena memang dia upside down gitu. Terus memang shock breakernya depan belakang lebih keras daripada Kawasaki R6N gitu, atau beberapa motor lain yang gue coba gitu. Tapi gue rasa sih fine aja gitu loh. Terus ya suaranya itu loh, suaranya ini benar-benar bikin gue ya apa ya, walaupun cuma 2 silinder gitu, tapi suaranya memang enak banget gitu. Tonasinya itu di kuping gue enak banget gitu loh. Bahkan karena tonasinya seperti itu, gue jadi hafal banget berapa RPM gitu loh. Beda sama inline 180 gitu ya, yang sekalinya teriak ya udah bener-bener teriak gitu loh. Sementara ini tuh merdu banget gitu loh, bener-bener tonasinya enak banget di kuping. Dan diajak cruising pun memang ya itu tadi ya, karena gue terbiasa bawa R6N, gue cruising di gigi 6 gitu loh. Ini enggak gitu loh. Jadi gue cruising di sini tuh gigi 1, gigi 2, gigi 3 gitu. Memang kalau misalnya memang gue belum biasa agak aneh gitu ya cruising di gear tersebut gitu. Tapi ini enggak. Jadi cruising di Ducati Monster ini lebih ke arah lu dapet dia di RPM berapa gitu loh. Jadi memang kita harus menyesuaikan di RPM yang sedikit lebih tinggi gitu ya. Dalam hal ini memang 2000 tuh udah minimal banget gitu loh. Gua di sini kadang bawa 2000, 3000 gitu ya. Kalau misalnya gua lagi ngeliat jalan di 2000 gitu loh. Tapi memang kalau di 2000 RPM ya lu nggak bisa langsung buka gas sekaligus gitu loh. Memang kalau lu mau cruisingnya bener-bener siap buka gas di RPM 4000 gitu loh, beda sama motor lain gitu. Tapi ini yang bikin sensasinya dapat banget gitu, karena kalau lu cruising di RPM 4000 suaranya itu kena banget gitu, suaranya kena banget gitu. Terus kemudian ya ada satu hal yang gua nggak suka ya itu tadi gitu ya, yang kemarin itu ya, gua jadi center of attention di jalan gitu ya. Mungkin beberapa orang senang gitu ya, kalau gue pribadi gue lebih senang, nggak begitu senang gitu loh dijadikan center of attention di jalan. Tapi ya memang menurut gue wajar aja sih kalau misalnya gue ada lihat Ducati lewat seri apapun, pasti gue liatin gitu loh. Walaupun gue nggak ada pandangan buruk ke ridernya atau motornya, tapi pasti gue liatin gitu. Selirik 2 lirik pasti ada lah gitu. Terus untuk suhu waktu gue bawa motor ini gitu ya, untuk jalan dari Karanganyar sampai Surakarta, well dia cuma sampai 3 bar gitu ya. Bahkan 3 bar itu karena memang gue ridingnya terlalu pelan gitu loh. Memang kalau temen gue yang bawa gitu katanya sempet sampai 4 bar gitu kan, segala macam bla bla bla. Gue nggak sampai sih gitu loh. Memang karena malam gitu kan, terus ya selap selip enak gitu kan.
terus cruising antara jalan Surakarta ke Karanganyar dan Karanganyar Surakarta memang gue agak cepet gitu loh. Worth every penny lah, gue paling in love banget sama motor ini gitu kan. Kontrol gue bener-bener top notch. Terus ya gue nggak ada kata-kata lain gitu loh selain itu gitu. Terus memang kalau soal perawatan ya bisa dikatakan moge lah gitu ya, sekelas moge gitu, gimana sih gitu kan. Memang untuk ban juga nggak begitu mahal lah gitu kan, depan belakang 120/70, belakang 160/60 masih standar lah gitu ya, nggak beda jauh sama harga ban Ninja 250 dan lain sebagainya. Memang olinya begitu kerasa ya, olinya lu harus beli 3 liter gitu. Terus suhu mesin di kaki no problem at all gitu kan. Memang kalau misalnya ada yang bermasalah, beberapa Ducati ada yang masalah gitu ya, kayak suhu baterai. Jadi kadang baterainya itu mesinnya itu suhunya baru 3 gitu, dia suka mati gitu. Dia permasalahannya 2 gitu, antara di baterai atau dia kanister fuel gitu, fuel kanister gitu kan. Dan kebetulan ini motor udah sehat sempurna, tinggal jalan aja gitu kan. Jadi mau sampai suhu 3, suhu 4 pun gak masalah gitu, baterainya aman-aman aja gitu. Nah ini gua udah sampai Surakarta sih gitu. Jadi ya nggak inilah gitu, nggak begitu pegel, nyaman, enak gitu kan. Ya worth every penny lah gitu. Gua nggak bisa mengungkapkan kata-kata lain lah gitu kan. Kalau pegel ya nggak pegel sih sebetulnya, malah nggak sama sekali gitu loh. Kopling keras ya memang gitu, tapi dengan sedikit penyesuaian oke banget gitu. Paling dari gua cuma bisa menceritakan itu aja sih, nggak banyak gitu kan. Ini gua udah ketemu sama teman gua, ya cruising memang agak seperti di orang besar. Paling kayak gitu gua ngobat. Gak overheat pak? Ampun 3. Kayaknya tahun dur. Hah? Kayaknya tahun dur. Gak belum kalah. Apaan? Gak belum kalah lah. Bagus. Ini gak ngebut tadi bawahnya dari sana ke sini ya? Paling 100.